Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Fitriani Parasandi, kelas MG 503. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis bisnis model Kanvas pada PT Cakung Makro Indonesia. Oke. Selanjutnya ini dimasuk slide 2 yaitu penjelasan ya. Bisnis PT Cakung Makro Indonesia ini adalah bisnis perkopian. Oke, penjelasannya. Perkembangan bisnis kopi saat ini terus mengalami perkembangan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat. Konsumsi kopi Indonesia rata-rata terus mengalami kenaikan, yaitu sebesar 13,9%. Adanya perkembangan bisnis kopi memberikan peluang bagi usaha-usaha untuk dapat terus memperluas pangsa pasar. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan sebuah model bisnis yang relevan, yakni bisnis model kanvas. Kita masuk ke bisnis model kanvas, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mendukung menciptakan bisnis baru dengan kecepatan yang lebih tepat. 9 komponen dalam bisnis model kanvas terdiri dari customer segment atau segmen pelanggan, value proposition atau proposisi nilai, channel atau saluran, customer relationship atau hubungan pelanggan, revenue stream, arus pendapatan, key resources, atau sumber daya utama, key activities, atau aktivitas kunci, key partnership, atau kemitraan utama, dan cost struktur atau struktur biaya. Oke, masuk ke profil perusahaan. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Jember yang sangat digembari baik di kalangan masyarakat lokal maupun nasional. Salah satu potensi yang besar di Jember yaitu kopi Robusta dan Arabica, yang selama ini belum diberi perhatian khusus bagi pengolahan pasca panen dan pemasarannya. Berawal dari salah satu industri kecil menengah di Kabupaten Jember yang bergerak di bidang kopi specialty, yaitu Makro Coffee Roastery pada tahun 2015. Makro Kopi terus mengalami perkembangan usaha yang signifikan. Pada tahun 2022, Makro Kopi bergabung menjadi satu atau merger dengan sebuah unit bisnis yang bergerak di sektor P&B, yaitu Kedai Kopi Cakung. Kedai Kopi Cakung sendiri merupakan sebuah industri kecil menengah yang sudah berjalan sejak tahun 2009. Mengkhususkan diri untuk menjual produk olahan kopi lokal Jember dalam bentuk minuman olahan. Kemudian unit usaha yang berjalan saat ini berbentuk badan usaha yaitu PT Cakung Makro Indonesia, di mana memiliki 2 unit utama, yaitu Makro Kopi atau Single Origin and Cafe Solution dan Kopi Cakung atau Food and Beverage. Produk yang dihasilkan berupa olahan biji kopi menjadi kopi bubuk dan minuman kopi banyak diminati oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perkembangan usaha dilakukan secara terus-menerus dengan selalu memperhatikan aspek sumber daya manusia, permodalan, produktivitas, sarana atau prasarana, pemasaran, dan pemanfaatan lembaga pemerintah dan swasta secara maksimal, menuju kepada terwujudnya IKM yang modern. Selanjutnya, Makro Coffee merupakan sebuah unit usaha yang bergerak melalui produk kopi specialty dengan berbahan baku lokal. Produk yang dihasilkan berupa biji kopi sangrai maupun kopi bubuk siap konsumsi. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada perusahaan menghasilkan model bisnis kanvas sebagai berikut. Pertama, segmen konsumen menghasilkan ada kafe, warung kopi, pecinta kopi, calon pebisnis kafe atau warung, dan orang awam yang mencari kopi. Kemudian selanjutnya ada value proposition, yaitu ada kopi lokal dengan olahan yang premium. Kemudian
adanya banyak pilihan jenis kopi dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, tempat yang ramah bagi customer dan nyaman untuk diskusi. Lalu menyediakan bahan baku kafe selain kopi. Kemudian menyediakan pelatihan SDM untuk pekerja kafe. Lalu ada channel atau media pemasaran, yaitu ada Google Business, media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Selanjutnya customer relationship atau kemitraan pelanggan, yaitu adanya komitmen dengan konsumen loyal, yaitu ada beberapa. Yang pertama bonus dan diskon, kemudian kelas edukasi kopi, lalu ada diskusi pengelolaan kafe dan pengetahuan kopi. Kemudian untuk konsumen baru, adanya edukasi perkenalan kopi dengan seduh kopi bersama. Lalu adanya edukasi tentang pengelolaan kafe. Lalu ada juga panduan memilih kopi yang cocok untuk personal atau kafe. Selanjutnya ada revenue stream atau arus pendapatan. Yang pertama penjualan roasted bean atau biji kopi sangkai, lalu ada penjualan green bean atau biji kopi mentah, kemudian ada penjualan bahan-bahan pendukung kafe, lalu ada jasa pelatihan SDM, dan ada jasa konsultasi kafe atau warung. Selanjutnya ada key resources atau sumber daya utama, yaitu antara lain supplier bahan baku green bean dari petani kopi atau tengkulak kopi. Kemudian ada green bean kopi berkualitas bagus. Lalu ada peralatan roasting dan seduh kopi profesional. Kemudian ada tenaga ahli di bidang roasting kopi, penyeduhan kopi, dan yang terakhir ada tenaga pengajar kebaristaan. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama, yaitu adanya mendidik SDM atau barista. Lalu melakukan pembukaan online shop di e-commerce. Kemudian melakukan pemetaan terhadap pembeli dan calon-calon pembeli tentang kopi yang dibutuhkan. Lalu memperluas jaringan komunitas, kemudian memperkuat literasi tentang kopi dan manajemen. Selanjutnya ada key partner atau mitra utama, yaitu melibatkan petani kopi yang sudah bisa mengolah kopi dengan baik, kemudian petani kopi yang mau diajari untuk mengolah kopi dengan baik, lalu ada prosesor atau pengelola kopi yang bisa mengelola kopi dengan baik, kemudian ada tengkulak kopi yang mempunyai standar kopi bagus, kemudian adanya e-commerce, lalu ada kurir barang. Selanjutnya, cost struktur atau struktur biaya. Ini ada beberapa. Yang pertama biaya riset dan literasi, kemudian biaya pembelanjaan bahan baku utama atau green bean, lalu adanya biaya pembelanjaan peralatan, kemudian adanya biaya operasional bulanan, meliputi gaji, perawatan, dan lain-lain. Oke, masih di profil perusahaan ya. Kopi Cakwang merupakan sebuah unit usaha coffee shop yang mengusung konsep nongkrong seperti warung kopi khas suasana kota Jember. Olahan minuman kopi dengan sajian modern dipadukan dengan suasana nongkrong ala warung kopi, namun juga nyaman untuk bekerja ala coffee shop. Hasil wawancara observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada perusahaan menghasilkan model bisnis kanvas sebagai berikut. Yang pertama untuk customer segment atau segmen konsumen, yaitu adanya pencinta kopi, kemudian mahasiswa, karyawan, dan komunitas. Kemudian untuk value proposition, adanya kopi lokal dengan olahan yang premium, kemudian tempat yang ramah bagi pelanggan, atau nyaman untuk ngobrol sambil mengerjakan tugas maupun meeting. Lalu adanya menyediakan menu yang tidak kalah menarik selain kopi. Kemudian menyediakan oleh-oleh kopi yang lokal. Lanjut
Kemudian model kanvas berikutnya yaitu channel atau media pemasaran, yaitu memakai Google Business atau media sosial, Instagram, dan Facebook. Kemudian ada customer relationship, yaitu kemitraan pelanggan. Mengadakan event musik dan kesenian, kemudian mengadakan workshop edukasi dengan tema beragam, lalu mengadakan diskon dan membership untuk pelanggan. Model selanjutnya revenue stream atau arus pendapatan, yaitu penjualan produk makanan dan minuman, kemudian penjualan kopi dalam kemasan. Oke, model selanjutnya ada key resources, yaitu sumber daya utama. Adanya supplier bahan baku mandiri dengan standar kualitas bagus. Kemudian adanya peralatan dan mesin kopi standar. Kemudian adanya tenaga ahli di bidang barista. Selanjutnya, key activities atau aktivitas utama, yaitu melakukan penjualan produk makanan dan minuman secara offline. Kemudian melakukan penjualan online shop di e-commerce. Kemudian melakukan pemetaan terhadap pembeli dan calon-calon pembeli tentang menu yang lagi tren. Kemudian memperluas jaringan komunitas dengan mengadakan event. Mode selanjutnya yaitu key partner atau mitra utama, yaitu supplier bahan baku makanan, supplier kopi tetap, dan e-commerce. Mode selanjutnya cost struktur atau struktur biaya, meliputi biaya riset dan literasi, biaya pembelanjaan bahan baku utama, biaya pembelanjaan peralatan, biaya operasional bulanan meliputi gaji, perawatan, dan lain-lain. Kesimpulan, setelah dilakukan analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan manajemen perusahaan, menyimpulkan bahwa manajemen telah membangun sebuah model bisnis kanvas yang terdiri atas customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, dan cost struktur. Bisnis model kanvas ini sebagai alat representasi visual yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi model bisnis yang sedang dijalankan dan sebagai langkah awal sebelum merancang perencanaan bisnis yang lebih terstruktur dan rinci. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.